Halo semuanya, di sini saya akan mau sharing untuk teman-teman semua tentang supplier saya sendiri yang sudah membesarkan beberapa toko saya yang ada di marketplace. Dan seperti yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya tentang sebuah produk yang saya jual, di mana produk tersebut sangat laris di toko saya, dan bahkan pada bulan-bulan tertentu produk tersebut ya ada yang mengorder 50 piece, ya ada yang ordernya 100 hingga 450 piece sekali transaksi saja. Dan hari ini baru selesai kita proses, di mana orderan ini masuk tadi malam dan dia mengorder sebanyak 50 piece. Teman-teman nanti bisa lihat di sini, saya akan tampilkan transaksinya. Dan pasti teman-teman sudah penasaran siapa supplier saya sebenarnya, dan salah satunya yaitu Jack Mall. Jack Mall ini saya sudah bergabung lama, dan saya juga sebagai dropshipper dan sebagai reseller. Jadi kalau saya ditanya sebagai reseller, ya saya sebagai reseller. Kalau ditanya sebagai dropshipper, saya juga sebagai dropshipper. Jadi saya tahu dua-duanya karena saya join dengan supplier ini. Dan supplier ini memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Dan secara garis besarnya, kelemahan dari supplier ini yaitu satu, kalau kita sebagai dropshipper menjual produk dari supplier ini, kita memiliki keterbatasan dalam penggunaan jasa kurir. Paling yang kita bisa gunakan, yang kita bisa aktifkan di toko kita di marketplace, hanya ada 2 atau 3 jasa kurir saja. Dan menurut saya, ini sangat mempengaruhi hasil dari penjualan kita. Kenapa saya bisa tahu? Ya, saya bisa bandingkan dengan toko saya. Kalau teman-teman pasti sudah tahu toko yang ini. Ya, nilainya sudah bagus juga. Kemudian bahkan produk yang saya jual di sini itu hanya kurang lebih dari 100 item produk saja, termasuk produk saya sendiri di dalamnya. Dan kemudian jasa kurir yang saya aktifkan, semua jasa kurir yang disediakan setiap marketplace saya aktifkan. Ya, karena saya memiliki produknya. Ketimbang toko yang ini, dimana nilainya sudah bagus, ya bahkan produk yang dijual itu sudah ribuan, kemudian jasa kurirnya hanya ada 2 atau 3 jasa kurir yang diaktifkan. Dan hasilnya bukan masalah orderan yang masuk setiap hari atau masalah transaksi, tetapi dari keuntungan atau hasilnya itu 11-12. Kalau saya bandingkan, hasilnya 11-12, sangat mempengaruhi jasa kurir yang kita gunakan dalam berjualan online. Karena sekarang orang kan pengen cepat datang barangnya, pengen cepat sampai. Kemudian dengan promo-promo yang ditawarkan oleh jasa kurir tertentu. Jadi kalau kita tidak aktifkan, ini juga mempengaruhi. Nah, selain itu, kelemahannya yaitu biaya dalam pendaftaran sebagai dropshipper sangat mahal menurut saya bagi kita yang mungkin belum cukup banyak uang. Ya, sangat mahal sekali, dan masih ada biaya transaksinya. Setiap ada transaksi, ada pembelian di supplier ini masih dikenakan biaya affiliate. Dan ini menurut saya ya terlalu berat lah. Berapa sih keuntungan kita bisa ambil kalau kita mau berjualan sebagai dropshipper melalui supplier ini? Nah, selain itu ya masih banyak sebenarnya kelemahan-kelemahan dari supplier ini, tapi kita bisa minimalisir. Nanti saya akan jelaskan ya, kalau teman-teman mau join dengan supplier ini tidak masalah, nanti saya akan beritahukan buat teman-teman semuanya dari kelemahannya dan bagaimana caranya. Dan kemudian dari kelebihan dari supplier ini, satu, dimana supplier ini juga menjual produk-produk yang memang termasuk produk impor semua, dan harganya pun ya sangat murah, termasuk murah lah dari supplier-supplier lain juga. Dan kemudian supplier ini kita bisa mengambil dari beberapa toko, nanti dikirim hanya dalam satu pengiriman saja. Tapi sayangnya, lagi-lagi ada kelemahannya, di mana saat ini supplier ini atau Jack Mall ini, di mana sudah banyak bermunculan penjual atau toko-toko baru, di mana alamatnya terpisah dengan gudang Jack Mall itu sendiri. Jadi hati-hati, kalau teman-teman sebagai dropshipper, hati-hati untuk menjual produk yang ada di Jack Mall ini. Harus lihat dulu siapa tokonya dan pengiriman dari mana, apakah dari gudang Jack Mall, Pick and Go, atau dari daerah lain. Jadi hati-hati supaya nanti ada orderan, kemudian kalau digabungkan nanti akan terpisah pengirimannya, dan biayanya kita yang tanggung. Dan kemudian masih banyak ya, baik itu kelemahan maupun kelebihan dari supplier ini. Tapi pada video ini saya hanya bercerita bahwa selama ini saya menjual produk dari supplier ini.
salah satunya masih ada supplier saya lagi, nanti saya akan kasih tahu lagi buat teman-teman semuanya ya, kalau mau tahu ya, kalau enggak juga nggak masalah, karena saya bukan untuk mempromosi ya salah satu dari supplier saya sendiri. Jadi kalau mau silakan, kalau enggak juga tidak masalah, jadi saya pun tidak merekomendasikan sekali. Nah, sekian dulu dari video saya kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih.